Berita Israel. Selamat menyimak. Ingatlah akan masa lampau, ingatlah tahun-tahun turun-temurun. Ulangan pasal 32 ayat 7. Tempat kelahiran orang Yahudi adalah tanah Israel, Eretz Yisrael. Di sana, sebagian besar sejarah panjang bangsa ini terjadi, yang 1000 tahun pertamanya dicatat dalam Alkitab. Di sana terbentuk identitas budaya, agama, dan nasional, dan di sana, kehadiran fisiknya tetap dipertahankan selama berabad-abad, bahkan setelah mayoritas penduduknya terpaksa diasingkan. Selama bertahun-tahun penyebarannya, orang-orang Yahudi tidak pernah memutuskan atau melupakan ikatan mereka dengan tanah air. Dengan berdirinya negara Israel pada tahun 1948, kemerdekaan Yahudi, yang hilang 2000 tahun sebelumnya, diperbarui kembali. Arkeologi di Israel melibatkan penyelidikan sistematis terhadap semua peninggalan masa lalu negara tersebut, mulai dari prasejarah hingga akhir pemerintahan Ottoman. Banyaknya sisa-sisa material merupakan bukti banyaknya kebudayaan yang meninggalkan jejaknya di tanah air. Di atas segalanya, penelitian arkeologi dengan jelas mengungkap kaitan sejarah antara bangsa Yahudi, Alkitab dan tanah Israel, mengungkap sisa-sisa warisan budaya bangsa Yahudi di tanah airnya. Sisa-sisa yang terlihat ini, terkubur di dalam tanah, merupakan penghubung fisik antara masa lalu, masa kini, dan masa depan orang-orang Yahudi di negaranya. Rantai sejarah yang tak terputus ini dapat diamati di berbagai tempat di seluruh negeri. Yerusalem, ibu kota Israel, telah menjadi fokus aktivitas arkeologi yang luas dan peninggalan sejarah berusia 5000 tahun telah terungkap. Belajar sejarah atau mengatakan sejarah harus yang benar. Sejarah jangan diputar balik. Mengetahui sejarah baru sedikit saja sudah koar-koar, padahal yang dikatakan itu salah. Sejarah jangan dimanipulasi, katakan yang sebenarnya. Jangan katakan sepenggal-sepenggal saja, harus menyeluruh. Jadi ketahuan bahwa ucapannya penuh dengan penyangkalan, penuh dusta. Katanya orang beriman harus jujur, ini malah menyebar kebohongan. Jangan bisa melaknat suatu bangsa dengan dalil agama, tetapi yang disampaikan tidak benar. Apakah Tuhan tidak mengetahui mana yang benar dan mana yang salah sehingga Dia bisa menjadikan suatu bangsa terkutuk? Logika keimanan sangat dipertanyakan jika demikian. Dalam pidatonya yang terakhir pada hari ulang tahun Republik Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 1966, Soekarno pernah mengatakan bahwa, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah, atau disingkat jas merah. Tetap menjaga kebenaran suatu sejarah itu menjadi prinsip luhur, bukan mengada-ada. Ada yang bertanya kepada saya, UUD 45 mengatakan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, apakah hal ini tidak dilanggar oleh Israel? Saya menjawab, kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, jika di atas tanah airnya sendiri. Persoalannya, apakah Palestina berada dan ingin merdeka di atas tanah airnya sendiri atau tanah air Israel? Suatu hal yang mustahil bahwa suatu bangsa mau merdeka di tanah air orang lain. Apakah orang China, Yaman, atau siapapun bangsa lain yang ingin membuat negara sendiri dan mau merdeka sendiri di Indonesia ini, direstui oleh rakyat Indonesia? Jawab. Timeline atau grafis yang menggambarkan sebuah periode waktu di mana beberapa kejadian penting ditandai dalam ikhtisar atau ringkasan atau rangkuman dari sejarah Yerusalem. Abad 17 sampai abad 6. Masa Alkitab sebelum Tarikh Masehi. Sekitar abad ke-17. Pertama, Abraham, Ishak, Yakub, leluhur bangsa Yahudi dan pembawa kepercayaan kepada Tuhan, menetap di tanah Israel. Kedua, kelaparan memaksa orang Israel bermigrasi ke Mesir. Sekitar abad ke-13. Eksodus dari Mesir. Pertama, Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, dilanjutkan dengan 40 tahun mengembara di padang gurun. Kedua, Taurat, termasuk 10 perintah Tuhan, diterima di Gunung Sinai. Abad 13 sampai abad 12. Bangsa Israel menetap di tanah Israel. Sekitar tahun 1020. Monarki Yahudi didirikan,
Saul menjadi raja pertama. Sekitar tahun 1000, Yerusalem dijadikan ibu kota kerajaan Daud. Sekitar tahun 960, Bait Suci pertama, pusat nasional dan spiritual orang Yahudi, dibangun di Yerusalem oleh Raja Salomo. Sekitar tahun 930, kerajaan terbagi dua, Yehuda dan Israel. Tahun 722 sampai tahun 720. Israel dihancurkan oleh Asyur, 10 suku diasingkan atau 10 suku hilang. Tahun 586, Yehuda ditaklukkan oleh Babilonia, Yerusalem dan Bait Suci pertama dihancurkan, kebanyakan orang Yahudi diasingkan. Periode Bait Suci kedua, tahun 538 sampai tahun 142. Periode Persia dan Helenistik, tahun 538 sampai tahun 515. Banyak orang Yahudi yang kembali dari Babilonia, Bait Suci dibangun kembali. Tahun 332, tanah Israel ditaklukkan oleh Alexander Agung, pemerintahan Helenistik. Tahun 166 sampai tahun 160. Makabean atau Hasmonean memberontak terhadap pembatasan praktek Yudaisme dan penodaan Bait Suci. Tahun 142 sampai tahun 129. Otonomi Yahudi di bawah Hasmonean, Kaisar Romawi Hadrianus mengganti nama Yudea menjadi Suriah Palestina. Tahun 129 sampai tahun 63. Kemerdekaan Yahudi di bawah monarki Hasmonean. Tahun 63, Yerusalem direbut oleh Pompei seorang jenderal Romawi. Tahun 63 sebelum Masehi sampai tahun 313 Masehi. Pemerintahan Romawi. Tahun 63 sampai tahun 4 sebelum Masehi. Herodes Raja bawahan Romawi, memerintah tanah Israel, Bait Suci di Yerusalem direnovasi. Era umum, Masehi, sekitar tahun 20 hingga tahun 33. Pelayanan Yesus dari Nazaret, tahun 66. Pemberontakan Yahudi melawan Romawi, tahun 70. Penghancuran Yerusalem dan Bait Suci kedua, tahun 73. Pendirian terakhir orang Yahudi dalam benteng di Masada, tahun 132 sampai tahun 135. Pemberontakan Bar Kokhba melawan Roma, sekitar tahun 210. Kodifikasi atau himpunan hukum lisan Yahudi atau Misna selesai. Dominasi asing, tahun 313 sampai tahun 636. Pemerintahan Bizantium, sekitar tahun 390. Komentar tentang Misna atau Yerusalem Talmud selesai. Tahun 614. Invasi Persia, tahun 636 sampai tahun 1099. Pemerintahan Arab. Arab baru masuk Yerusalem pada kisaran tahun ini. Bagaimana Busa menjadikan Yerusalem dan tanah Israel menjadi pusakanya. Tahun 691. Di lokasi Bait Suci pertama dan kedua di Yerusalem itu kubah batu atau Kubat As-Sakrah, atau Dome of the Rock yang dibangun oleh Khalifah Abd al-Malik. Tahun 1099 hingga tahun 1291. Dominasi tentara salib atau Latin Kerajaan Yerusalem. Tahun 1291 sampai tahun 1516. Pemerintahan Mamluk. Tahun 1517 sampai tahun 1917. Pemerintahan Ottoman. Tahun 1564. Kitab Undang-Undang Hukum Yahudi atau Sulhan Aruf diterbitkan. Tahun 1860. Lingkungan pertama dibangun di luar tembok kota tua Yerusalem. Tahun 1882 sampai tahun 1903. Aliyah atau imigrasi pertama dalam skala besar, terutama dari Rusia. Tahun 1897. Kongres Zionis pertama yang diselenggarakan oleh Theodor Herzl di Basel, Swiss. Organisasi Zionis didirikan. Tahun 1904 sampai tahun 1914. Aliyah atau imigrasi kedua, terutama dari Rusia dan Polandia. Tahun 1909.
kibuts pertama, Degania, dan kota modern pertama yang semuanya Yahudi, Tel Aviv, didirikan. Tahun 1917, 400 tahun kekuasaan Ottoman berakhir dengan penaklukan Inggris. Menteri Luar Negeri Inggris Balfour berjanji mendukung pembentukan Rumah Nasional Yahudi di Palestina. Tahun 1918 sampai tahun 1948. Pemerintahan Inggris. Tahun 1919 sampai tahun 1923. Aliyah atau imigrasi ketiga, sebagian besar berasal dari Rusia. Tahun 1920. Pertama, Histadrut atau Federasi Umum Buruh dan Haganah atau Organisasi Pertahanan Yahudi didirikan. Kedua, Fatlemi atau Dewan Nasional dibentuk oleh komunitas Yahudi atau Yishuv untuk menjalankan urusannya. Tahun 1921, Mosaf atau Koperasi Desa Pertama, Nahalal, didirikan. Tahun 1922. Pertama, Liga Bangsa-Bangsa memberikan mandat kepada Inggris untuk Palestina atau Tanah Israel. Transjordania menempati 3/4 wilayahnya, menyisakan 1/4-nya untuk Rumah Nasional Yahudi. Kedua, Badan Yahudi yang mewakili komunitas Yahudi berhadapan dengan otoritas mandat yang dibentuk. Tahun 1924. Teknion, Institut Teknologi pertama, didirikan di Haifa. Tahun 1924 sampai tahun 1932. Aliyah atau imigrasi keempat, sebagian besar berasal dari Polandia. Tahun 1925. Universitas Ibrani Yerusalem dibuka di Gunung Skopus. Tahun 1929. Yahudi Hebron dibantai oleh teroris Arab. Tahun 1931. Etzel, organisasi bawah tanah Yahudi, didirikan. Tahun 1933 sampai tahun 1939. Aliyah atau imigrasi kelima, terutama dari Jerman. Tahun 1936 hingga tahun 1939. Kerusuhan anti-Yahudi yang dipicu oleh teroris Arab. Tahun 1939. Imigrasi Yahudi sangat dibatasi oleh Buku Putih Inggris. Tahun 1939 sampai tahun 1945. Perang Dunia Kedua, Holocaust di Eropa. Tahun 1941. Gerakan bawah tanah Lehi terbentuk. Palma pasukan penyerang Haganah dibangun. Tahun 1944. Brigade atau Satuan Pasukan Yahudi dibentuk sebagai bagian dari pasukan Inggris. Tahun 1947. PBB mengusulkan pembentukan negara Arab dan Yahudi di tanah air. Negara Israel. Tahun 1948. 1. Berakhirnya mandat Inggris tanggal 14 Mei. 2. Negara Israel diproklamasikan tanggal 14 Mei. 3. Israel diinvasi oleh 5 negara Arab tanggal 15 Mei. 4. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF dibentuk. 5. Perang Kemerdekaan Mei tahun 1948 hingga Juli tahun 1949. Tahun 1949. 1. Perjanjian gencatan senjata ditandatangani dengan Mesir, Yordania, Suriah, Lebanon. 2. Yerusalem terbagi di bawah kekuasaan Israel dan Yordania. 3. Knesset pertama atau parlemen, terpilih. 4. Israel diterima di PBB sebagai anggota ke-59. Tahun 1948 sampai tahun 1952. Imigrasi massal dari Eropa dan negara-negara Arab. Tahun 1956. Kampanye Sinai. Tahun 1962. Adolf Eichmann diadili dan dieksekusi di Israel karena perannya dalam Holocaust. Tahun 1964. Pengangkut air nasional selesai dibangun, membawa air dari Danau Kinneret di utara ke selatan yang semi kering.
Tahun 1967. Perang 6 hari, Yerusalem bersatu kembali. Tahun 1968 sampai tahun 1970. Perang Atrisi, Mesir melawan Israel, Operasi Rimon 20 untuk melawan Rusia yang mendukung Mesir. Tahun 1973. Perang Yom Kippur. Tahun 1975. Israel menjadi anggota Asosiasi Pasar Bersama Eropa. Tahun 1977. 1. Partai Likud membentuk pemerintahan setelah pemilu di Knesset, yang merupakan akhir dari 30 tahun pemerintahan Partai Buruh. 2. Kunjungan Presiden Mesir Anwar Sadat ke Yerusalem. Tahun 1978. Perjanjian Camp David mencakup kerangka perdamaian komprehensif di Timur Tengah dan usulan pemerintahan mandiri Palestina. Tahun 1979. 1. Perjanjian perdamaian Israel-Mesir ditandatangani. 2. Perdana Menteri Menachem Begin dan Presiden Anwar Sadat dianugerahi Hadiah Nobel Perdamaian. Tahun 1981. Angkatan Udara Israel menghancurkan reaktor nuklir Irak sebelum dioperasikan. Tahun 1982. 1. Penarikan 3 tahap Israel dari Semenanjung Sinai selesai. 2. Operasi perdamaian untuk Galilea mengusir teroris Organisasi Pembebasan Palestina, PLO, dari Lebanon. Tahun 1984. 1. Pemerintahan Persatuan Nasional, Likud dan Partai Buruh, dibentuk setelah pemilu. 2. Operasi Musa, imigrasi Yahudi dari Ethiopia. Tahun 1985. Perjanjian perdagangan bebas ditandatangani dengan Amerika Serikat. Tahun 1987. Kekerasan yang meluas atau intifada dimulai di wilayah yang dikelola Israel. Tahun 1988. Pemerintahan Partai Likud memenangkan pemilu. Tahun 1989. 1. Inisiatif perdamaian 4 poin yang diusulkan oleh Israel. 2. Dimulainya imigrasi massal orang-orang Yahudi dari bekas Uni Soviet. Tahun 1991. 1. Israel diserang oleh rudal Scud Irak selama Perang Teluk. 2. Konferensi Perdamaian Timur Tengah diselenggarakan di Madrid. 3. Operasi Solomon, pengangkutan orang Yahudi dari Ethiopia melalui udara. Tahun 1992. 1. Hubungan diplomatik terjalin dengan Tiongkok dan India. 2. Pemerintahan baru dipimpin oleh Yitzhak Rabin dari Partai Buruh. Tahun 1993. Deklarasi Prinsip-Prinsip Pengaturan Pemerintahan Sendiri Sementara untuk Palestina yang ditandatangani oleh Israel dan PLO, sebagai perwakilan rakyat Palestina atau Perjanjian Oslo. Tahun 1994. 1. Penerapan pemerintahan mandiri Palestina di jalur Gaza dan wilayah Yeriko. 2. Hubungan diplomatik penuh dengan Tahta Suci. 3. Kantor kepentingan Maroko dan Tunisia didirikan. 4. Perjanjian Perdamaian Israel-Yordania ditandatangani. 5. Rabin, Peres, dan Arafat dianugerahi Hadiah Nobel Perdamaian. Tahun 1995. 1. Perluasan pemerintahan mandiri Palestina yang diterapkan di tepi barat dan jalur Gaza, Dewan Palestina terpilih. 2. Perdana Menteri Rabin dibunuh pada rapat umum perdamaian. 3. Simon Peres menjadi Perdana Menteri. Tahun 1996. 1. Terorisme fundamentalis Arab terhadap Israel meningkat. 2. Operasi Grapes al-Furat, pembalasan atas serangan teroris Hizbullah di Israel Utara. 3. Kantor perwakilan dagang didirikan di Oman dan Qatar. 4. Partai Likud membentuk pemerintahan setelah pemilu di Knesset. 5. Binyamin Netanyahu terpilih sebagai Perdana Menteri. 6. Kantor perwakilan perdagangan Oman dibuka di Tel Aviv. Tahun 1997. Protokol Hebron ditandatangani oleh Israel dan Otoritas Palestina.
Tahun 1998. 1. Israel merayakan hari jadinya yang ke-50. 2. Israel dan PLO menandatangani Memorandum Sungai Waye untuk memfasilitasi implementasi perjanjian interim. Tahun 1999. 1. Ehud Barak dari Partai Sayap Kiri Satu Israel terpilih sebagai Perdana Menteri, membentuk pemerintahan koalisi. 2. Israel dan PLO menandatangani Memorandum Sharm el-Sheikh. Tahun 2000. 1. Kunjungan Paus Paulus II. 2. Israel menarik diri dari zona keamanan di Lebanon Selatan. 3. Israel diterima di kelompok Eropa Barat dan PBB. 4. Kekerasan kembali terjadi atau intifada kedua. Perdana Menteri Barak mengundurkan diri. Tahun 2001. 1. Ariel Sharon dari Likud terpilih sebagai Perdana Menteri, membentuk pemerintahan persatuan berbasis luas. 2. Laporan Komite Pencari Fakta Sharm el-Sheikh atau Laporan Mitchell diterbitkan. 3. Rencana Kerja Implementasi Keamanan Palestina Israel atau Rencana Gencatan Senjata Tenet diusulkan. 4. Rechavam Ze'evi, Menteri Pariwisata, dibunuh oleh teroris Palestina. Tahun 2002. 1. Israel melancarkan operasi perisai pertahanan sebagai respons terhadap serangan teroris besar-besaran dari Palestina. 2. Israel mulai membangun pagar anti-teroris untuk menghentikan teroris tepi barat membunuh warga Israel. 3. Perdana Menteri Sharon membubarkan Knesset, menyerukan pemilu baru diadakan pada tanggal 28 Januari tahun 2003. Tahun 2003. 1. Pemerintahan Koalisi Kanan Tengah yang dibentuk oleh Perdana Menteri Ariel Sharon. 2. Israel menerima peta jalan. Tahun 2005. Israel menjalankan rencana pelepasan, mengakhiri kehadiran Israel di jalur Gaza. Tahun 2006. 1. Setelah Perdana Menteri Sharon menderita stroke, Ehud Olmert menjadi penjabat Perdana Menteri. 2. Setelah pemilu tanggal 28 Maret Perdana Menteri Ehud Olmert membentuk pemerintahan baru yang dipimpin oleh Partai Kadima. 3. Israel melakukan operasi militer terhadap teroris Palestina di Gaza setelah penculikan tentara Israel. 4. Perang kedua di Lebanon, di mana Israel melakukan operasi militer melawan terorisme Hizbullah dari Lebanon Selatan, menyusul serangan rudal dan penculikan 2 tentara Israel. Tahun 2007. 1. Shimon Peres terpilih sebagai presiden oleh Knesset. 2. Israel menyatakan Gaza sebagai wilayah permusuhan, setelah Hamas mengambil alih jalur Gaza dengan kekerasan. Tahun 2008. 1. Israel merayakan hari jadinya yang ke-60. 2. Israel melancarkan Operasi Gaza atau Operasi Keslet atau pemeran utama sebagai respons terhadap rentetan lebih dari 10.000 roket dan mortir yang ditembakkan dari jalur Gaza. Tahun 2009. 1. Benyamin Netanyahu terpilih sebagai Perdana Menteri dalam pemilu nasional yang diadakan pada bulan Februari tahun 2009, dan membentuk pemerintahan koalisi berbasis luas. 2. Kota Tel Aviv merayakan hari jadinya yang ke-100. Tahun 2010, Israel bergabung dengan Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD. Sekian sejarah ringkas Yerusalem. Jika Anda kurang mengetahui, meragukan, menyalahkan, silakan membuktikan komentar atau tanggapan atau sanggahan yang berdasar, bukan mengada-ada. Berikan bukti, bukan bualan belaka. Selanjutnya, silakan Anda melakukan cross-check via Google Searching, referensi literatur yang kredibel, atau sumber terpercaya lainnya. Bagi yang setuju dengan data ini, silakan di-share atau dibagikan sebanyak-banyaknya, agar semua orang tahu tentang kebenaran sejarah Yerusalem. Terima kasih.